Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nay Ramadanti dengan NIM 28921500058 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dan perusahaan lingkungan untuk memenuhi ujian akhir etika bisnis. Pokok pembahasan yang saya akan jelaskan pada video ini, yang pertama ada definisi lingkungan, yang kedua ada etika bisnis dan lingkungan, yang ketiga ada definisi resiko lingkungan, yang keempat ada pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan, yang kelima ada industri dan perusahaan lingkungan, yang keenam ada sumber polusi udara, yang ketujuh ada solusi dalam menyelesaikan masalah resiko perusahaan lingkungan. Yang pertama ada definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberikan pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum, lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua bentuk lingkungan tersebut bersifat saling terkait satu sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Hasil dari serapan tersebut akhirnya membentuk suatu model lingkungan yang bersifat mengapresiasi setiap perubahan secara sistematis dan bertahap. Yang kedua, ada etika bisnis dan lingkungan. Persoalan lingkungan pada saat ini sama pentingnya dengan persoalan HAM atau hak asasi manusia. Penghancuran lingkungan artinya mampu merusak hak lingkungan sebagai bagian peranata pendukung kehidupan manusia. Dengan begitu, hukuman bagi perusakan lingkungan harusnya sama berat dengan hukuman terhadap pelanggaran HAM. Hukum harus mampu ditegakkan dengan penegakan hukum yang kuat, serta sungguh-sungguh bisnis akan berjalan dengan berdasarkan konsep yang beretika. Pelanggaran etika dalam bidang bisnis seperti perusakan lingkungan hidup dilihat sebagai bentuk lemahnya roda hukum yang berjalan di suatu negara. Penegakan hukum untuk mewujudkan bisnis yang peduli pada lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan sebagian pihak atau segolongan orang saja. Selanjutnya ada definisi risiko lingkungan. Risiko lingkungan atau environmental risk adalah risiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran lingkungan yang dilakukan disengaja terjadi akibat ekspansi suatu perusahaan. Ekspansi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penambahan produk, penciptaan produk baru, eksplorasi tambang, dan lainnya sebagainya, di mana semua itu telah menimbulkan kerugian pada lingkungan. Kerugian tersebut dapat diukur dalam bentuk finansial atau non-finansial. Contohnya pada saat berdiri dan beroperasi perusahaan multinasional di suatu daerah, dan tata kehidupan yang berlaku di perusahaan multinasional tersebut telah memberi contoh secara tidak langsung kepada masyarakat sekitar, seperti acara penyambut tahun baru yang dilakukan dengan pesta pora dan berbagai seremoni lainnya yang selama ini tradisi seperti itu tidak diterapkan di suatu masyarakat. Kondisi dan situasi seperti ini menimbulkan sikap protes dari masyarakat sekitar. Namun pihak perusahaan melakukan gugatan balik ke masyarakat melalui proses pengadilan dengan tindakan menyewa pengacara yang handal dengan bayaran yang mahal. Sementara masyarakat menginginkan penyelesaian perkara ini tidak melalui pengadilan, tapi secara konsep musyawarah dan mufakat atau mempergunakan pendekatan kearifan lokal. Contoh sederhana seperti ini menjadi bukti kecil dari perusahaan tatanan lingkungan. Selanjutnya ada pengaruh risiko lingkungan terhadap perusahaan. Bagi suatu perusahaan yang telah menimbulkan perusakan lingkungan, maka ada bentuk risiko yang harus ditanggung sebagai akibat dari terjadinya environmental risk tersebut, yaitu yang pertama, pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus membayar biaya pengacara dan menyiapkan bahan-bahan pendukung selama proses hukum berlangsung. Yang kedua, pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO atau non-government organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. Tekanan yang dihadapi sejauh pelanggaran yang telah menimbulkan dampak terbentuknya risiko lingkungan tersebut. Yang ketiga, para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent atau hati-hati, terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaan juga ikut terlibat dalam risiko lingkungan yang telah ditimbulkan perusahaan tersebut. Yang keempat,
ada pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan. Nah, selanjutnya ada industri dan perusahaan lingkungan. Di sini, suatu bisnis khususnya industri memegang peranan besar dalam ikut memberikan dampak tersebut. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusahaan lingkungan. Antara lain, yang pertama ada sektor pertambangan atau mining. Yang kedua ada sektor padi atau manufacture. Yang ketiga ada sektor minyak dan gas atau oil dan gas. Yang keempat ada sektor perhotelan dan real estate. Keempat sektor ini dianggap memiliki dominasi tinggi dalam mendukung timbulnya pengaruh pada perusahaan lingkungan. Sektor tambang dalam eksplorasi pertambangan telah membawa berbagai dampak kerugian seperti kerusakan hutan di kawasan yang dianggap ditemukan bahan tambang. Dalam kasus perusahaan tambang batu bara, telah menyebabkan terdapatnya lubang-lubang besar yang ditinggal karena batu baranya diambil. Selanjutnya ada sumber polusi udara, produksi energi, pengangkutan, konversi, serta rumah tangga, industri, dan penggunaan kendaraan bermotor merupakan penyumbangan tripogenik utama kepada polusi udara. Bahan-bahan pencemar utama yang penting adalah timbal, partikel halus, karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NOx, hidrokarbon atau HC, sulfur dioksida atau SO2, dan karbon dioksida atau CO2. Di samping yang disebutkan di atas ada beberapa sumber lainnya yang dapat dikategorikan sebagai sumber pencemar polusi udara, yaitu yang pertama ada timbal. Timbal adalah salah satu sumber polusi udara yang bersumber dari pembuangan bahan bakar kendaraan bermotor, cat, dan sejenisnya. Yang kedua ada partikel. Partikel yang menyebar di udara menjadi salah satu penyebab pendukungnya timbulnya polusi di udara. Yang ketiga ada nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida atau NO2 merupakan sumber pencemaran yang bersumber dari aktivitas lalu lintas di jalanan. Yang keempat ada karbon monoksida atau CO merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang bersumber dari pembakaran kendaraan dan hutan yang berlangsung secara tidak sempurna. Yang kelima ada hidrokarbon. Hidrokarbon yang mudah menguap atau VHC dengan adanya sinar matahari dapat bereaksi dengan NOx untuk membentuk ozon, suatu zat pencemar kedua. Yang terakhir atau yang keenam ada ozon, yaitu posisi ozon berada di ketinggian 30 km di atas bumi. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kewajiban kita bersama untuk menjaga udara agar selalu berada dalam ambang batas yang bersih dan layak, termasuk memperhatikan setiap aktivitas bisnis dengan mengedepankan konsep bisnis yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada solusi dalam menyelesaikan masalah risiko perusahaan lingkungan. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam rangka menghindari terjadinya risiko lingkungan, yaitu yang pertama ada perusahaan menganggarkan sejumlah dana yang dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan risiko lingkungan atau environmental risk. Yang kedua, menerapkan konsep pembangunan yang keseimbangan dengan alam serta turut mengembangkan alam atau eco-development. Yang ketiga, ada dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan. Yang keempat, bagi sebuah perusahaan menempatkan suatu divisi khusus yang bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan environmental risk. Yang kelima, pihak lembaga terkait memberikan penghargaan dalam bidang lingkungan. Yang keenam, ada menentukan dengan jelas dan tegas pada setiap perusahaan yang ingin ikut tender penggarapan proyek harus memiliki sertifikat ISO bidang lingkungan dan berbagai persyaratan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, dengan begitu, permasalahan lingkungan saat ini tidak hanya harus dilihat secara sederhana, namun harus dianalisis secara serius. Berbagai dampak jangka pendek dan jangka panjang akibat dari perusahaan lingkungan telah membahayakan kondisi dan stabilitas serta kehidupan, dan itu tidak terkecuali bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang berhubungan. Ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan dalam rangka menciptakan terbentuknya tata kondisi lingkungan sesuai dengan yang diharapkan bersama. Lalu yang terakhir ada contoh, kasus, dan solusi. PT Tastil Sejahtera Alam adalah sebuah perusahaan tekstil yang telah berdiri selama 12 tahun, berkedudukan di Tangerang, Indonesia.
Aktivitas perusahaan selama 10 tahun yang lalu tidak begitu menunjukkan peningkatan profit yang luar biasa. Artinya, produksi perusahaan selama ini dianggap mampu memberi pendapatan profit namun belum menunjukkan tingkat perolehan pendapatan yang bisa dipakai untuk membiayai ekspansi perusahaan. Contohnya, ketika perusahaan membutuhkan mesin baru dan mobil operasional, maka pihak manajemen memutuskan untuk meminjam ke perbankan dan menyelesaikan pembayaran dengan mengakumulasi penjualan dan penerimaan profit yang akan diterima. Dalam 2 tahun terakhir, pihak pemilik perusahaan atau owner sudah menempatkan manajer baru yang dianggap lebih gesit dan penuh terobosan. Salah satu hasil terobosan bisnis adalah perusahaan memiliki kontrak bisnis selama 20 sekolah dasar untuk memasok pakaian olahraga, dan jangka waktu kontrak adalah selama 5 tahun. Kondisi ini jelas sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan, karena mereka sebagai penyediaan bahan kaos dan selanjutnya tinggal menghubungi rekanan bisnis sebidang penjahitan. Bahkan bagi pemilik, keuntungan yang diraih akan menjadi dana yang bisa dipakai untuk bagi para karyawan juga bisa mendapatkan bonus karena perusahaan akan memperoleh untung besar. Namun, ada persoalan lain yang harus dihadapi oleh pihak manajemen perusahaan, yaitu tingkat pencemaran air sungai yang selama ini dipakai untuk membuang limbah pabrik, dan beberapa warga yang tinggal di kawasan dekat dengan lokasi PT Tekstil Sejahtera Alam sering mengeluhkan kondisi tersebut, termasuk mereka yang selama ini tergantung pada air sungai untuk dipakai sebagai kebutuhan sehari-hari, tidak bisa dipakai lagi. Juga mereka yang dulunya memelihara ikan air tawar yang bersumber air dari sungai juga tidak bisa dilakukan lagi, sehingga otomatis kerugian warga akibat aktivitas pabrik dirasa sekali, apalagi jika PT Tekstil Sejahtera Alam melakukan peningkatan produksi. Dan PT Tekstil Sejahtera Alam sampai sejauh ini belum memiliki alat yang paling efektif untuk memfilter atau menetralisasikan pembuangan limbah pabrik secara modern. Solusi yang bisa dipakai adalah berdasarkan kasus di atas, maka solusi yang bernilai etika bisnis yang dapat kita berikan ada beberapa hal. Pertama, bagi pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus bisa menyediakan alat penetralisasi limbah pabrik yang berteknologi modern dan bersifat ramah lingkungan. Yang kedua, pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus melakukan pendataan terhadap berbagai bentuk kerusakan yang telah ditimbulkan selama ini dan itu berakibat kerugian finansial ke masyarakat sekitar. Selanjutnya, hasil pendataan tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk mengganti kerugian secara finansial. Dengan kata lain, pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus bisa mengalokasikan sejumlah dana demi membangun citra positif di mata masyarakat. Adapun yang ketiga yaitu menyangkut dengan perubahan konsep manajemen yang telah diterapkan selama ini, yaitu jika dianggap salah maka harus secepatnya dilakukan perubahan. Perubahan itu dibuat dalam rangka keinginan menempatkan perusahaan sebagai perusahaan yang bernilai bonafit di mata konsumen dan masyarakat. Adapun bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah sudah jelas, yaitu perusahaan dalam melaksanakan operasi pabrik tidak mengindahkan nilai-nilai etika bisnis, yaitu menyebabkan terjadinya pencemaran sungai atau perusakan lingkungan, dan lebih jauh telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Adapun bentuk solusi yang harus dilakukan oleh perusahaan sebaiknya tempat pengolahan limbah pabrik harus dibuat dan perusahaan harus menyediakan anggaran khusus untuk penanganan persoalan limbah pabrik baik untuk yang bersifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Segitu dulu video yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.